tentang beberapa kasus. Dan kemudian karena kita ditanya, kita sampaikanlah mulai menyebut beberapa nama. Nah, Komisi 3 pada saat itu menyampaikan daripada melanggar azas praduga tak bersalah, bagaimana? Itu cantik kalau itu alasannya diumumkan ke media. Bahwa kita tidak mau melanggar asas presumption. Dan cerita ini bukan sekarang aja, dulu juga waktu Taufik Ruki berkali-kali bedah kasus tertutup. Ya tapi ini KPK-nya lagi ganas-ganasnya tiba-tiba tertutup. Tapi Komisi 3 tidak ada yang kena itu bukan tebang pilih juga kan? Bukan ya. Bukan. Saya persilakan Pak Teten untuk bertanya kepada beliau berdua. Pak Teten sendiri melihat KPK gimana? Ya, saya kira sekarang udah cukup maju ya. On the track lah ya. Karena masuk ke dalam wilayah mother of corruption. Cuma memang kita juga harus awasi apakah KPK ada pilih-pilih di sini. Ya, itu yang perlu kita awasi. Kalau kita lihat misalnya di DPR, dari 8 kasus yang sekarang sudah ditangani KPK, itu hampir semua fungsi-fungsi parlemen dalam hubungan dengan institusi pemerintah atau institusi negara dan bisnis, itu terlibat praktek suap menyuap. Dan ini dengan kebijakan-kebijakan resmi yang dibikin oleh DPR. Apakah kasus BI, kasus itu. Nah, saya bayangkan kalau kebijakan-kebijakan resmi ini ada suapnya, ini bisa jadi bukan oknum, bukan orang per orang, bisa ini semua. Jadi kalau KPK bisa periksa semua, ini ya dengan mengandalkan, dan saya melihat bahwa ini bukan praktek suap yang by inisiatif dari si penyuapnya. Misalnya kesaksian Bupati Bintan, Ajirwan dan rekanan dari kasus Bullion Royal, itu mengakui bahwa ada keadaan yang memaksa, yang mereka harus menyediakan uang. Jadi sebenarnya ini korban pemerintah bisnis ini oleh pemerasan yang dilakukan oleh Dewan. Jadi kalau KPK sekarang menggunakan diskresinya, katakanlah untuk mereka menjadikan sebagai whistleblower, sebagai korban, ya suruh nyanyi lah, dijadiin partner KPK, saya kira bisa kosong itu gedung DPR. Tapi nggak benar juga. Ya, jadi mungkin juga yang jadi korban tadi juga tidak perlu diadili lagi kalau keadaannya memang memaksa seperti itu. Saya kira di moralitas perang melawan kejahatan itu udah dimanapun menggunakan bandit kecil untuk menangkap bandit besar itu sudah sah. Saya kira itu yang paling efektif. Nah, saya kira KPK bisa menerapkan itu. Nah, ini tinggal apakah misalnya lihat dalam kasus BI apakah hanya 2 anggota DPR atau yang dibuka oleh Hakam Yandu ini akan diproses lebih lanjut. Tapi saya kira saya sekali lagi respect dengan yang sekarang karena sudah mulai masuk ke wilayah hukum, jaksa sudah ada yang mulai ditangkap, lalu DPR, kita tinggal nunggu hakimnya. Nggak, tapi secara institusi saya pikir ada juga nggak sehat ya kalau begini Teten. Kemudian kita katakan DPR-nya memeras, kemudian hakimnya. Saya bisa bersaksi waktu saya jadi ketua pansus pemekaran Bangka Belitung. Kayak ketua pansus ya. Waktu itu terus terang aja ada di kiri kanan saya yang pemekaran itu pakai uang dan segala macam. Saya buktikan sama sekali tidak boleh. Waktu kemudian Bupati Bangka menawarkan sepetak di pantai tanah, saya bilang no. Artinya kita juga bisa dengan datang gubernur mau mengapakan kita servis kita, no. Malah waktu itu rombongan saya marah ke saya karena saya bilang gubernur tidak boleh bayar, ini nggak boleh bayar. Loh, uang jalan kita udah disimpan gitu loh. Orang-orang yang punya moral courage itu masih banyak di DPR. Satu. Yang kedua, jangan juga pikir mereka ini tidak dapat informasi dari orang dalam juga. Bukan Superman juga mereka ini. KPK itu dapat informasi juga. Jadi jangan di-blame sedemikian bahwa kemudian delegitimasi institusi ini, DPR ini begitu rotsoy, begitu bobrok, begitu ini gitu loh. Itu tidak fair juga. Artinya Gayus Lumbun anggota DPR bisa teraniaya. Permadi bisa teraniaya. Tapi coba misalnya dalam kasus BI, hampir semua anggota di komisi itu terlibat. Jadi menurut saya agak sulit. Tunggu dulu. Kalau dari investigasi kami, saya nggak tahu mungkin dengan bahasa resmi hukum dia. Dari investigasi itu belum tentu yang menerima dari Hamka Yadu itu dia salurkan, dia tilap juga bisa. Gitu loh. Ya, jadi artinya itu asumsi. Iya. Saya kira sebelum kita terusin, Anda berdua duduknya kedekatan atau Anda sini. Saya mau kasih kesempatan anggota Jakarta Lawyers juga kepingin masuk TV, bukan DPR.
Presiden Korea Selatan itu diadili dan pakai baju tahanan. Jadi saya kira itu satu cara yang juga efektif untuk mempermalukan orang, ya, membuat jera. Mengajukan pertanyaan dan tolong sebutkan nama dan dari mana. Kita oper dulu ke belakang satu. Saya melihat kok tahanan KPK itu tidak menggunakan seragam. Sedangkan tahanan Polres, Polsek aja semua pakai seragam. Dan sampai sekarang mereka istilahnya kalau tahanan Polsek kan pakai seragam dan ada rasa malu di depan media. Sekarang justru tampil selebritis baru sambil tertawa sumringah di depan TV. Pertanyaannya itu aja. Iya. Mengapa dan kapan akan diserahkan? Jawabannya KPK belum punya anggaran untuk seragam tahanan. Ya kan? Ya. Nama Gabriel Mahal dari AI. Masih menyangkut BI tadi, kasus BI yang sedang disidang sekarang ini. Ini menarik sekali Pak, karena kalau kita mendengar dakwaannya, memperhatikan, mencermati dakwaannya itu, di situ jelas-jelas disebut bahwa pihak-pihak Rusli CS itu bersama-sama dengan Pak, siapa satu ini yang, Pak Lipohan, secara bersama-sama. Di dakwanya, kalau kita cermati benar dengar dalam persidangannya. Tapi yang menarik bahwa sampai hari ini hanya 3 itu aja yang diajukan ke persidangan. Saya mungkin bisa dijelaskan kenapa itu. Juga kita melihat perkembangan di persidangan kasus BI, majalah Tempo kalau saya salah pernah memuat bahwa ada aliran dana yang besar, tadi Pak Karni bilang 60 sekian juta itu mengalir ke para penegak hukum. Tapi kalau kita lihat di persidangan perkembangannya bahwa para saksi mengatakan bahwa duit itu untuk dipakai untuk kepentingan pribadi, apartemen atau apa gitu ya. Nah, ini saya kira menimbulkan pertanyaan yang kalau bisa mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya, saya Rianto Subiakto dari IKADEN. Pertanyaan saya ke Bang Panda. Saya cuma menanyakan political will dari anggota Dewan, khususnya Komisi 3, mengingat sebentar lagi pemilu, itu kapan RUU Tipikor bisa selesai? Itu satu. RUU Pengadilan Tipikor, ya, karena itu juga ada batasan waktu. Kalau nggak ada gunanya itu kerja keras KPK. Itu satu. Kemudian untuk KPK, menurut saya isu tebang pilih, kemudian masih banyak orang-orang atau pelaku korupsi yang belum diadili, kemudian dijawab dengan alasan bukti yang kurang cukup atau masih harus digali lagi. Menurut saya ini mengecewakan, mengingat kerja polisi yang bisa mengungkap kasus Rian, mengungkap mayat yang di dalam koper, tanpa kewenangan sebesar KPK, dan tanpa sarana yang sebesar KPK juga bisa mengungkap. Artinya kalau publik masih kecewa dengan kerja-kerja KPK karena dianggap masih kurang, itu lumrah. Nah, mungkin teman dari KPK bisa menjelaskan. Terima kasih. Ya, jadi mungkin perlu saya sampaikan. Pertama, mengenai BI ya, oleh dana BI. Pertama, yang bikin dakwaan itu kan KPK, Pak. Jadi apa yang terungkap di pengadilan itu dalam bentuk dakwaan tadi yang disampaikan dalam dakwaan bunyinya begini-begini, itu dakwaannya kan KPK yang buat, jaksa yang ada di KPK. Jadi memang kita buat sesuai dengan apa yang kita punya. Kemudian mengenai 52 anggota DPR yang menerima aliran dana itu itu memang ada dalam BAP. Jadi bahwa ini terungkap di persidangan ya KPK sudah tahu terlebih dahulu, Pak. Jadi dan kemudian apakah ini BAP-nya dicabut apa enggak? Ternyata tidak gitu ya. Ternyata disampaikan dalam persidangan juga dan kemudian itu dibawa sumpah. Nah, jadi bukan berarti bahwa KPK tidak tahu informasi-informasi itu. Tetapi bagaimanapun segala sesuatu keterangan yang di BAP itu kita bawa dulu ke pengadilan. Kemudian diberikan keterangan di bawah sumpah dan kemudian dari fakta persidangan mungkin timbul temuan lain dan kemudian ya kita tindak lanjuti begitu. Dan kemudian dengan laporan BPK. Nah, ini
ekspektasi masyarakat ya memang cukup besar ya. Cuman kalau kita cermati, laporan BPK ini bukannya saya menyalahkan BPK. BPK juga tidak salah dalam hal ini. Cuman laporannya berbunyi salah satunya begini. Dalam aliran dana B ini begini. Pada saat itu jaksanya adalah ABCDZ. Pada saat itu pengacaranya adalah ABCDZ. Tidak seakan-akan ada hubungannya, padahal bunyi kalimatnya begitu. Ada aliran dana untuk penegak hukum, kemudian jaksanya pada saat itu adalah ABCD, kemudian pengacaranya ABCD. Apakah jaksanya jaksa ABCD ini terima uang atau tidak? Laporan BPK tidak bunyi. Apakah pengacaranya terima uang? Laporan BPK tidak bunyi. Lah kalau BPK sampai ke situ dia jadi KPK dong. Nah, ya memang harusnya iya, dia betul, begitu. betul. Jadi bahwa hanya mengandalkan laporan BPK saja, kalau menurut saya tidak tepat. Oke. Nah, tetapi bahwa itu jadi indikasi awal, ya oke, sebagai informasi awal. Dan KPK akan menindaklanjuti. Yang jelas berdasarkan laporan BPK itulah kemudian kasus ini yang ada 3, 4, 5 tersangka ini berjalan. Karena kita mendalami di situ. Gitu. Dan kemudian aliran dana BI yang 100 miliar, itu bukan cuma 100 miliar sebenarnya. Ada beberapa yang lain lagi. Tetapi apakah ini sudah dianggarkan masuk kategori korupsi atau tidak, itu sedang dianalisa. Jadi memang banyak informasi yang memang kita miliki, tetapi masih dalam proses analisa. Tetapi untuk yang 100 miliar ini, apa yang kita punya kita akan sampaikan di pengadilan untuk diuji ke validannya. BAP-nya, bukti-buktinya, dokumennya. Kalau kemudian di pengadilan dinyatakan valid, kita bisa berangkat ke tahapan berikutnya. Mungkin itu, ini untuk memanage ekspektasi publik gitu ya. Kenapa baru ini? Jadi yang posisinya kuat yang kita majukan terlebih dahulu. Kemudian mengenai seragam, nah ini idenya berkembang mungkin dalam beberapa diskusi yang kemarin Pak Teten juga hadir mengenai seragam. Jadi seragam yang diberikan kepada tahanan Polres itu sebenarnya nggak ada kewajiban. Lebih kepada si bersangkutan tidak punya baju yang bagus karena itu dikasih seragam. Jadi, itu kan tahanan-tahanan yang mencuri, mencopet gitu kan. Ya. Akhirnya dikasih seragam baju putih, celana hitam gitu kan. Ya. Untuk hadir di sidang supaya di sidang layak. Dan dikasih pinjam sepatu karena nggak boleh pakai sendal gitu ya. Tapi idenya sebenarnya sanksi yang sanksi moral. Kita lihat misalnya pernah Presiden Korea Selatan itu diadili dan pakai baju tahanan. Jadi saya kira itu satu cara yang juga efektif untuk mempermalukan orang, ya, membuat jera. Jangan pergi ke pengadilan seperti berdandan kayak Artalita gitu ya. Ini mau pesta atau mau pesakitan atau apa. Saya kira. Tapi saya lebih suka kayak Artalita tadi. Jadi Bang One bisa gambarnya lebih bagus lagi karena kalau baju tahanan kurang bagus. Ya, jadi kalau ide ini diterapkan, kalau menurut saya ini mesti ada peraturan tertentu sehingga bukan hanya KPK yang menerapkan, kejaksaan pun juga harus menerapkan. Ya. Karena selama ini yang di kejaksaan atau di kepolisian pun seragamnya bebas gitu loh, seragam biasa. Ya karena apanya tadi bukan karena mempermalukan, tapi karena tahanan yang kelas bawah itu bajunya memang tidak layak untuk dibawa ke sidang. Betul. Dalam hal tertentu sebenarnya apa yang dilakukan oleh KPK sekarang misalnya dengan setiap tersangka ditahan itu kan seperti tahun 50 sampai 59 zaman Mr. Suprapto. Jadi tidak ada tersangka yang boleh berkeliaran di luar, selalu ditahan. Dan saya kira ini memberi pesan serius gitu ya. Pesannya itu membuat jera gitu. Nah, sebab kalau bebas di luaran ya banyak yang lari kayak di kejaksaan kan gitu. Jadi sebenarnya beberapa hal KPK sudah efektif ya dalam soal itu. Dan KPK sangat ikhlas membantu reformasi di Kejaksaan Agung. Tetapi dengan kondisi sekarang mungkin ya kita perlu bina hubungan yang lebih lagi dengan pihak kejaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya pertanyaan mungkin kepada Pak Chandra, kepada KPK. Sebagai trigger Pak ya, salah satu ciri khas atau tugas dari KPK itu sebagai trigger. Selama 5 tahun, umurnya hampir 5 tahun, apa kira-kira yang sudah dilakukan oleh KPK untuk mengoptimalkan